Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dene Jatna dari Universitas Yasin Madani, Prodi S1 Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul penjelasan tentang Undang-Undang ITE dan penjelasan tentang haki dan tanda tangan elektronik dokumen elektronik. Oke. Selanjutnya, di sini ada pengertian UU ITE atau Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE mengatur pemanfaatan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta perlindungan hukum terhadap aktivitas digital di Indonesia. Tujuan UU ITE atau Undang-Undang ITE yang pertama memberikan kepastian hukum dalam dunia digital. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban pengguna teknologi informasi. Dan yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Baik, yang selanjutnya ada hak kekayaan intelektual atau haki, atau disebut haki dalam Undang-Undang ITE atau UU ITE. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual baik dalam berbentuk fisik maupun digital. Bentuk haki yang sering terkait dengan UU ITE, yang pertama ada hak cipta atau disebut karya tulis. Di sini ada karya tulis, musik, video, software atau konten digital. Yang kedua ada merek. Di sini ada logo, ada nama produk, ada brand di platform digital. Yang ketiga ada paten. Paten adalah inovasi teknologi. Yang ketiga ada desain industri atau disebut tampilan produk digital. Adapun perlindungan haki dalam Undang-Undang ITE, yang pertama melarang penggandaan, distribusi dan penggunaan karya digital tanpa izin. Yang kedua, melindungi konten digital dari pembajakan dan plagiarisme. Yang ketiga, memberikan dasar hukum penindakan pelanggaran haki di internet. Pelanggaran haki secara elektronik dapat dikenakan sanksi pidana dan ataupun denda sesuai peraturan undang-undang. Oke, selanjutnya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan atau terkait dengan informasi elektronik lainnya dan digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Di sini ada fungsinya. Yang pertama, fungsi tanda tangan elektronik. Yang pertama ada menjamin keaslian identitas penanda tangan. Yang kedua, menjamin keutuhan dokumen. Yang ketiga, membuktikan persetujuan hukum. Dan sini ada jenis tanda tangan elektronik. Yang pertama, tanda tangan elektronik terserifikasi atau disebut pengguna sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik atau disebut PSRE, dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dan yang kedua, tanda tangan elektronik tidak berserifikasi. Di sini
Dan itu ada tanda tangan elektronik tidak berserifikasi. Yang pertama contohnya tanda tangan scan, kedua kekuatan hukum lebih lemah. Dan di sini ada kedudukan hukum. Menurut Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang ditentukan. Oke, lanjut. Sini ada dokumen. Ntar kita geser kameranya. Oke. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim atau diterima maupun dalam bentuk digital. Contohnya dokumen elektronik, ada email, ada kontrak digital, ada invoice elektronik, ada rekaman transaksi online, ada file PDF atau dokumen cloud. Ya, di sini juga ada kedudukan hukum dokumen elektronik. Yang pertama, diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis. Yang terakhir, tidak berlaku untuk dokumen tertentu seperti akta notaris dan surat wasiat atau sebut kecuali diatur lain oleh undang-undang. Oke. Selanjutnya ada keterkaitan UU IT atau UU ITE atau Undang-Undang ITE dengan aktivitas digital. Yang pertama, melindungi transaksi online atau e-commerce. Yang kedua, ada menjamin keamanan data dan dokumen digital. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum atas karya digital. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Oke, selanjutnya sini ada kesimpulan. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan, Undang-Undang ITE berperan penting dalam mengatur dan melindungi aktivitas di dunia digital. Perlindungan haki mencegah pencurian karya intelektual. Tanda tangan elektronik menjamin keabsahan transaksi digital. Dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan adanya Undang-Undang ITE, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab dan sesuai hukum. Oke, baik, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong nih.